Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena semuanya ini biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar tentang hati Engkau. Biar Engkau yang nyatakan isi hati-Mu untuk setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini dan semua yang streaming. Kami tahu bahwa saat kami menangkap akan hati-Mu dan kami berjalan dalam kehendak-Mu, itu yang Engkau rindukan. Dan kami bukan hanya Engkau yang bahagia, kami pun akan berbahagia saat kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu berfirmanlah kami siap untuk menangkap dan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, saya mau lanjutkan. Masih ingat ya tema khotbah saya waktu hari Selasa yang lalu, karena poinnya ada 17. Jadi saya ngomong separuh aja, karena kalau misalnya saya habisin semua hari itu, nanti Ko Freddy dan Ko Lucky tidak kebagian khotbah waktu kemarin Selasa. Jadi saya waktu kemarin itu menyelesaikan sampai dengan poin yang ke-8 ya. Nah hari ini kita akan bahas dari poin yang ke-9 sampai yang ke-17, tapi sebelumnya saya mau ingatkan, flashback dulu, bentar, balik dulu ke yang kenapa kita harus punya a heart of wisdom dulu. Masih ingat? Karena itu adalah merupakan persiapan kita menghadapi akan hari-hari akhir ya. Ayatnya ada di Daniel 12 ayat 9 sampai 10. Kita baca dulu sama-sama ya biar kita ingat. 2, 3. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tiada seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah ini adalah dasar kenapa Tuhan pengen kita semua menjadi bijaksana. Nah buat yang belum dengar khotbahnya, yang poin 1 sampai poin 8 ya, nanti bisa dengerin di YouTube. Ya, tapi hari ini saya akan lanjutkan poin 9 sampai 17. Nah, pentingnya apa? Kita memiliki a heart of wisdom. Karena sebenarnya ini bukan teori, ya. Tapi ini adalah suatu hal praktek sehari-hari yang kita bisa lakukan. Ya. Jadi mungkin abis ini kalau ada yang mau minta PPT-nya ini boleh minta ya ke Amos ya. Supaya kita tiap hari bisa belajar merenungkan. Dan saya juga menghimbau untuk setiap kita setiap hari sesuai tanggal bacalah Amsal. Ya, seperti yang dilakukan oleh anak-anak saya. Saya bilang kamu punya pembacaan Alkitab rutin yang ngikutin. Misalnya udah nyampe Matius ya, Markus, Lukas, Yohanes terus. Tapi tiap hari kamu harus ingat ini tanggal berapa. Bacalah Amsal. Misalnya ini tanggal 17, bacalah Amsal 17. Kalau ini tanggal 23, bacalah Amsal 23. Karena dalam sebulan ada berapa? 31 hari dan di Amsal ada 31 pasal. Maka kita terus memasukkan akan nilai-nilai kebijaksanaan ini dalam hidup kita. Dan yang kedua kita harus belajar nggak cuma tahu teori. Tapi kita terlebih harus praktek. Dan kita percaya saat kita tahu teori, Tuhan akan berikan soal-soal cerita dalam hidup kita dan kita akan sanggup untuk menyelesaikannya ya. Kalau kita rajin belajar, orang Kristen gak boleh stop belajar. Kalau orang Kristen udah mulai ngerasa gua udah tahu. Ya, misalnya dikasih tahu khotbah pendeta ini, terus hati kita nih udah gak mau belajar, udah gak mau nyerap, tapi kita cuma ngomong halah ini sih udah tahu. Nah itu gejala awal tidak bisa menjadi bijaksana. Tapi orang yang mau bijaksana adalah yang mau terus belajar. Oh aku masih kurang di sini, aku harus belajar, aku harus latih diriku. Oh aku masih kurang rajin seperti semut. Kalau misalnya datang ke seseorang untuk menawarkan produk misalnya, ya kan, orangnya gak mau nyerah. Tapi semut, saya kan pernah kasih tahu kemarin, dicek lagi, bisa gak saya datang ke situ? Kalau hari ini tidak bisa toplesnya ditutup, dia akan coba lagi. Barangkali besok toplesnya kebuka sedikit, saya bisa masuk ke situ. Ya, jadi intinya apa? Semua yang ada di Amsal ini baik untuk kita serap dan kita pelajari. Ya, nanti barangkali juga saudara saat membaca Amsal bisa ngomong ke saya, sob, tante atau om dapat tambahan
poin. Ini kan baru 17 ya. Oh, ternyata ada poin lagi bagaimana untuk menjadi bijaksana. Ya boleh kita share-share ya. Oke, sekarang kita akan belajar yang ke-9. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 dikatakan kita harus menjadi orang yang mau menjaga pergaulan kalau kita mau jadi bijak. Karena di sini dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Jadi bagaimana caranya menjadi bijak? Bergaul dengan orang bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara, jadi kita juga harus menjadi orang yang menjaga. Kalau semua orang kita sapa dengan ramah, dengan baik itu penting. Ya, kita harus ramah dengan semua orang. Ya, tapi kalau bergaul itu beda dengan sekedar kenal. Kalau bergaul itu kita akan sering ketemu orang itu dan kita akan menyerap dari dia. Ya, contoh, saya punya grup Life Tree ibu-ibu. Ya. Nah terus ada seorang suami yang pernah ngomong sama saya senang kalau istri saya habis kumpul sama ibu-ibu Life Tree. Kenapa saya bilang gitu? Karena habis kumpul pulang dari misalnya kita makan bareng atau ngopi bareng, dia selalu sumringah di rumah. Dia selalu ngomong ke saya, aku habis keluar asap panasnya. Dia bilang gitu. Tadinya mungkin di rumah lagi banyak pergumulan, ngurus anak, ngurus kerjaan, atau mungkin lagi kesel sedikit sama suaminya, ya kan. Tapi nanti di grup ibu-ibu dia akan, ya mungkin kita cerita sambil ketawa-ketawa dan sebagainya. Nah tapi efeknya itu apa? Terjadi setelah pulang. Kalau setelah pulang dia tambah ngomel sama suaminya, dia tambah suasana rumah jadi tambah kayak neraka. Itu berarti bergaulnya salah. Ya kan? Tapi kalau dia pulang dari grup ibu-ibu, lalu dia pulang ke rumah, aku jadi happy sekarang, moodnya bagus. Dan suaminya jadi yang tadinya lagi dicuekin atau lagi dikeselin, tiba-tiba dia bisa ngomong sama suaminya cerita macam-macam. Nah jadi suaminya tuh ngomong ke saya seneng kalau istri saya diajak kumpul, dia bilang gitu. Kenapa? Soalnya kalau tadinya moodnya jelek tiba-tiba abis ngobrol sama kalian gak tahu kenapa tiba-tiba moodnya bagus. Nah jadi berarti saudara salah satu caranya itu kita harus menitenin, harus ngerti. Oh kalau saya kumpul sama dia kok bawaannya saya seneng ya. Bawaannya saya jadi dapat pencerahan, bawaannya saya dapat jalan keluar, bawaannya saya tuh bisa enak gitu loh. Moodnya apanya jadi tadinya lagi down jadi senang. Nah itu berarti kita bergaul dengan orang yang tepat. Ya, tapi ada juga bapak-bapak yang pernah ngomong sama saya. Ya, ini bapak-bapak tuh ternyata suka ceplos ngomong gitu yang ada di hati ya. Pusing kalau dia habis kumpul sama ini. Karena nanti pulang ya, dia akan ngomong, kamu kok gak pernah sih ngasih-ngasih saya? Kamu kok gak pernah sih beliin istri? Nah itu berarti apa? Pas bergaul sama temennya manas-manasin. Oh saya dong abis beli ini, abis beli itu. Nah itu perempuan juga suka kepancing. Ya, kesel sampai rumah bawaannya kenapa suami saya kok gak gitu ya? Kok suami saya gak kayak suami dia? Nah itu berarti tidak bergaul dengan orang bijak. Ya, jadi pulang bawaannya gemerungsung hatinya, tambah emosi, tambah ngerasa suaminya itu paling salah sedunia. Nah itu ya, jadi berarti kita semuanya baik bapak, baik ibu, ya siapapun kita pria wanita, dengan siapa kita bergaul, ya kalau kita bergaul dengan orang bijak kita akan menjadi bijak. Tiba-tiba pulang ngobrol sama orang itu dapat pencerahan, dapat jalan keluar, dapat oh iya ya saya tuh harus begini begitu, moodnya bagus. Nah itu, jadi kita itu harus, Tuhan berkata jaga pergaulan. Ya, kamu bergaulah dengan orang yang baik, yang bijak, yang bisa memberi influence yang bagus buat hidup kita. Karena kalau kamu berteman sama orang bebal, kamu malang. Nah itu, malang apa? Yang malang gak cuman kita, pasangan kita ikut malang. Kenapa? Kena marah, kena damprat, kena apa gitu kan. Nah jadi mari kita memasukkan orang-orang yang membawa positif baik dalam hidup kita ya, menjaga pergaulan. Oke, ayat yang ke-10. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Ya, yang ke-10 itu apa? Ciri-cirinya orang bijak tidak terburu-buru untuk percaya. Ya kan? Tuhan aja berkata, setiap firmanku yang dikatakan oleh nabi-nabiku, ujilah.
Ya kan? Jadi Tuhan juga berkata, jangan percaya hoax dengan cepat. Nah, apalagi zaman sekarang, ya. Semua serba cepat. Berita, aduh saudara, saya itu kemarin ya, ceritanya dapat berita kematian seorang penyanyi, ya, saya nggak usah sebutin namanya karena dia ternyata masih hidup. Yang saya suka, ya, penyanyi bule yang saya suka, itu terkenal lah di zaman saya tahun 90-an itu. Waduh, dia meninggal. Saya langsung forward ke teman-teman, ke grup. Aduh, ini meninggal, ini meninggal. Terus habis itu begitu teman saya ada yang ngecek di Google, karena kan pasti orang kalau meninggal kan pengen tahu sakit apa, kepo kan. Sob, di Google kok nggak ada ya beritanya. Hah, masa? Coba saya lihat Google, ternyata hoax, saudara. Tobat, sampai saya aduh maaf, harus minta maaf ke grup-grup yang saya forwardin. Masih hidup gitu ya. Nah, jadi saudara, zaman sekarang ini orang terbentuk untuk sangat cepat percaya dengan berita. Dengan apa itu? Perkataan, setiap perkataan. Nah, tapi Tuhan ngomong kalau orang bijak nggak buru-buru. Semua harus dicek dulu kebenarannya, harus dilihat dulu faktanya, ya, baru itu yang kita tetapkan hati mana yang mau kita lakukan, mana yang kita mau percaya, ya. Ayat yang ke-11. Menjauhi kejahatan dan berjalan dalam kebenaran. Hai anakku, dengarlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi orang bijak itu udah harga mati bahwa dia akan memihak kepada kebenaran. Ya. Kalau suatu hari kita dihadapkan kepada hal yang abu-abu, berarti kalau dan kita memilih abu-abu itu, ya berarti itu nggak benar. Karena benar-benar itu udah pasti benar, ya. Pak Ridwan juga ngomong, ya, jangan sampai kita habis dari panggung, habis dari mimpin pujian terus jalan lawan arah, ya, itu udah pasti nggak benar kan. Nah, jadi kata Pak Ridwan, pokoknya kita harus berjalan di jalan yang benar, ya, tidak ada area abu-abu, yang ada hanyalah putih, ya. Oke, 12. Tidak lekas naik darah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Nah, ini sebenarnya suatu suatu ayat yang sering didengar. Jadi gini, ayat ini nggak cuma ada di satu ayat ini. Ya, di Amsal itu banyak banget yang sabar, nggak lekas naik darah, mulutnya nggak lancang yang kemarin itu kan. Jadi sebenarnya itu ciri orang bijak itu nggak cepet naik darah. Nah, padahal sifat naik darah itu kadang itu nempel di DNA kita, ya kan? Saya nggak tahu, mungkin di sini ada banyak yang sabar, tapi kalau saya dan keluarga saya itu sumbu pendek semua, ya kan? Jadi kita itu memang harus ngelatih ini, jangan menjadi excuse ini emang udah bawaan lahir, nggak boleh, ya. Nomor 12 ini adalah ciri yang paling penting karena sering disebut di Amsal, tidak cepat mulutnya langsung ngomel, tidak cepat mulutnya lancang, tidak cepat emosi, tidak lekas naik darah. Itu banyak banget di Amsal. Jadi berarti Salomo ngasih tahu, ya, kalau kamu masih sumbu pendek itu belum bijak. Walaupun mungkin itu sifat dasar keluarga kamu, tetap itu bukan excuse. Gak boleh ngomong, ya emang bawaan saya emang gini, gak boleh. Ya. Tuhan berkata kamu harus belajar menjadi bijak. Jadi kita yang sumbu-sumbu pendek, perhatikan. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi yang cepat marah disebutnya apa? Bodoh. Kenapa orang cepat marah disebut bodoh? Karena saat orang marah, dia tuh gak bisa mikir. Saya ulangin. Orang kalau emosi, marah, itu gak bisa mikir dengan efektif. Ya kan? Nah, tapi kalau orang menahan amarah, ya, kalau saya ngajarin anak saya tarik napas. Nah, itu kan nahan, ya kan? Nurunin. Nah, itu nanti peredaran darahnya lancar. Ya, jadi bisa berpikir dengan baik. Oh, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang seperti ini. Oh, aku harus mengambil keputusan yang seperti ini. Nah, itu lebih bisa. Ya, makanya disebut yang cepat marah tuh membesarkan kebodohan. Kenapa? Kagak bisa mikir. Ya, makanya Tuhan kalau ngasih tahu kita tuh paling bener lah. Ya, Tuhan tuh kalau ngasih tahu kita caranya menjadi bijak, itu semuanya bukan untuk Tuhan, untuk kebaikan kita. Ya, supaya kamu itu nggak bodoh. Kalau kamu marah nanti bodoh, nggak ngerti jalan keluarnya harus gimana.
Kalau kamu lekas emosi, bodoh nantinya, nggak ngerti harus mengambil keputusan yang seperti apa. Tapi saat kita bersabar, ya, metabolisme lancar, cara berpikir lancar, nah itu semua masalah, semua halangan kita bisa atasin dengan lebih baik ya. Oke, ayat ke-13. Suka menjadi pendamai, meredakan amarah. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tuh kan sama aja kan kayak tadi, orang bebal senang yang ngelampiasin langsung seluruh amarah. Tapi orang bijak meredakan. Nah ini juga salah satu sifatnya orang bijak. Nggak cuman dia nggak cepet marah, tapi dia bisa meredakan amarah. Ya. Banyak orang yang senangnya ngomporin. Betul? Nah kalau ngomporin paling pinter. Misalnya ada orang ngomong ini nih gini, gue ada masalah sama dia. Ini, wah dia tuh emang begitu. Nah itu Tuhan ngomong kalau kamu masih suka ngomporin, masih suka nambahin bumbu-bumbu MSG yang gak penting kepada masalahnya orang lain. Itu kita juga dianggap belum bijaksana. Ya. Gak cuman kita nahan diri, tapi kita juga nahan jangan ngomporin. Ya, saat ada orang ada masalah sama orang lain, kita jangan ngomong ya emang dia tuh begitu. Nah itu salah. Ya. Kalau ada orang ngomong dia tuh gini, konseling, saya tuh disakitin gini. Nah kita akan menjadi orang yang mendamaikan. Ya. Kita akan coba kita pikir dari sudut pandang dia. Mungkin dia melakukan itu kepada kamu ada alasannya. Karena ini. Nah gitu loh saudara. Jadi kalau ada api disiram air ya. Jangan ada api dikasih gas ya. Dikasih apa lagi yang biar ngobong. Nah, jangan ya. Karena orang bijak suka menjadi pendamai. Meredakan amarah dari orang bebal ya. 14. Menjaga hawa nafsu, menguasai diri. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Nah ini saya pernah khotbahkan sebenarnya ini tentang lampu merah, lampu hijau. Ya, saya waktu itu pernah khotbah tentang ini. Bagaimana kita itu memang kudu masang lampu merah untuk hal-hal yang gak baik dalam hidup kita. Ya, gak cuma masalah anggur. Gak cuma masalah minuman keras. Tapi memang ada hal-hal yang kita tahu, oh kita gak boleh terlalu banyak ngelakuin ini. Kalau aku terlalu banyak aku mabok. Kalau aku terlalu banyak ini aku kolesterol. Kalau aku terlalu banyak ini darah tinggiku naik. Oh kalau aku terlalu banyak ini ya. Kalau terlalu banyak drakor, anak-anakku dan suamiku terbengkalai dan pekerjaanku terbengkalai. Oh kalau aku terlalu banyak sinetron, oh kalau aku terlalu banyak ini. Nah itu Tuhan berkata jaga nafsu. Apa lampu merah dalam hidup kita yang harus kita pasang? Ya, apakah makanan, apakah minuman manis-manis, apakah ini itu? Nah, kita harus tahu cara berkata stop, cara berkata cukup. Ya, untuk setiap hal ya, karena orang bijak bisa menguasai dirinya, menjaga hawa nafsu, menaruh lampu merah dalam hidupnya. Ya, 15 cepat. Hemat. Nah ini Ibu Nani udah ngomong ya. Waktu pas khotbah akhir zaman, Ibu Nani berkata hemat ya. Apa yang boleh dikeluarkan. Apa yang penting untuk dikeluarkan. Tapi juga harus ada yang bisa disimpan dan dihemat. Karena harta benda yang berharga dan minyak ada di tempat tinggal orang berhikmat. Tetapi orang bodoh memboroskannya. Tuh semua tuh udah ada loh saudara. Bahkan disuruh hemat gak boros itu juga ada loh di Amsal. Ya. Jadi kalau kita pelajarin 17 poin ini, bahkan kalau nanti kita belajar Amsal lagi dapat poin baru dari Tuhan. Mari kita catat dan lakukan. Karena apa? Ini adalah kunci untuk menghadapi akhir zaman. Ya. Tuhan berkata akhir zaman ini apa kamu harus jadi bijak? Tidak memboroskan harta berharga dan minyak ya. 16. Bersikap adil, tidak pandang bulu. Ia pun ini pun perkataan orang-orang berhikmat. Orang berhikmat yang ngomong ini, memandang muka dalam pengadilan tidaklah baik. Jadi orang bijak itu orang yang enggak pandang bulu. Jadi siapapun, nah ini berbicara tentang karakter saudara. Ya. Ada orang yang saya pernah dapat kayak WA forward gitu ya. Dia ngomong kamu bisa menilai akan karakter seseorang.
itu bukan di saat dia ada di suatu tempat yang nyaman, ya. Tapi mungkin di saat dia di bawah maupun saat dia ada di atas, karakternya sama, konsisten. Nah, Tuhan berkata orang bijak tuh begitu. Jadi kalau misalnya dia lagi kekurangan, dia akan memperlakukan orang lain dengan hormat. Tapi kalau dia lagi dalam kelebihan, dia juga akan memperlakukan orang lain dengan hormat. Nah, itu bedanya. Banyak orang yang kalau dia waktu itu dia belum punya uang banyak, misalnya belum kaya, dia akan menghormati semua orang. Wah, semua orang dihormatin karena apa? Dia ngerasa kurang. Tapi saat Tuhan memberkati dia, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia memperlakukan orang lain dengan lebih gak sopan. Lebih kasar. Kayaknya memperlakukan orang lain dengan nggak respect. Nah, itu berarti bukan orang bijak. Karena orang bijak, apapun kondisinya, dia di atas, dia di bawah, dia akan memperlakukan semua orang dengan baik. Ya, dan itu adalah karakter, ya, buah roh. Jadi Tuhan berkata bersikap adil, tidak pandang bulu. Kamu ada di posisi manapun tetap respect sama semua orang. Nah, itu adalah cara untuk kita salah satunya menjadi bijak. Yang ke-17 terakhir. Tidak sok pinter. Orang bijak gak ngomong gua tuh bijak. Orang bijak gak ngomong gua tuh pinter, enggak. Tapi dia mau terus belajar. Karena dia katakan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Jadi kalau orang bijak itu gak pernah ngerasa bijak. Dia akan terus merasa, aku masih ada yang harus diperbaikin. Aku masih terus harus memperkuat karakterku, memperkuat diriku, mengubah cara pikirku dan sebagainya. Ya, jadi orang bebal itu orang yang orang bebal itu adalah orang yang sok pinter. Ya, nggak ngerti tapi ngomong ngerti gitu. Makanya saya ngomong ke anak saya, anak kecil itu ada yang sifatnya kayak gitu loh, saudara. Belum pati ngerti, tapi udah tahu. Nah, itu salah satu sifat anak saya. Yang kedua, ya, waktu itu dia pernah belajar nulis. Karena dia tuh anaknya rada pecicilan, jadi saya tuh leskan dia nulis dari kecil. Maksudnya apa? Biar nggak mepet ke SD. Ya, waktu umur 3 sudah saya leskan baca tulis gitu. Biar nggak mepet. Nanti takut saya udah mepet ke SD terus dia pecicilan nggak mau belajar nulis. Wah, itu mateng. Jadi umur 3 sudah saya ajarin nulis. Gurunya cerita ke saya, "Mam, anaknya Mam luar biasa. Kenapa?" gitu. "Gimana, Miss?" Saya juga udah rada deg-degan kalau diomong kayak gitu. Anaknya Mam itu kalau lagi belajar nulis sudah capek, dia akan gantian, "Miss sekarang duduk, Ean mau ngajar." Padahal baru bisa 1 huruf, saudara. Misalnya A, B gitu ya, baru belajar kayak gitu. Saya disuruh duduk, "Mam. Duduk, Miss, sekarang gantian Ean yang ngajar." Dia yang ngajar saya. Karena dia sebenarnya apa? Udah males nulis. Pikir kalau ngajar kan enak kan, gurunya dengerin, dia tinggal ngoceh, dia gak usah nulis. Nah, jadi saudara, kalau saudara masih menjadi orang yang menganggap diri bijak, udah keminter, itu berarti levelnya Kean, ya, masih kecil, ya masih kayak anak umur 3 tahun, ya belum apa-apa, udah, ngerti gue, ngerti. Nah, belum apa-apa udah, gak usah ngomong, saya udah paham. Wah, nah itu kata Tuhan, bukan orang yang bijak. Tapi orang yang bijak tidak menganggap dirinya bijak. Akan selalu mau mendengar, mau belajar, mau terima nasihat, mau terima masukan. Ya, amin. Kita akan praktekkan itu semua. Kita akan baca Amsal setiap hari. Biarlah kita menjadi mempelai Kristus yang hidup bijaksana di akhir zaman ini. Dan Tuhan katakan orang-orang yang bijak akan bertahan. Amin. Saudara sudah jelas tentang bijaksana ya. Saya kemarin itu tadi malam saya itu sedang merenungkan karena saya sedang baca tentang kehidupan Samuel ya. Kehidupan Samuel. Ini kan a heart of wisdom ya, hati yang bijaksana.
saya itu lagi merenungkan tentang Samuel. Ya, saudara semua tahu kan ceritanya tentang Samuel. Samuel itu dia dari kecil sampai kurang lebih umur 3 tahun itu dididik sama mama papanya. Dari 3 tahun setahun sekali cuma ketemu mamanya sama papanya. Dia hidup di dalam pimpinan Imam Eli, ya kan? Ceritanya begitu kan, kalian sudah dengar semua ya. Saya tuh lagi merenungkan begini. Eli itu mendidik anak-anaknya saja nggak berhasil, ya kan? Imam Eli mendapatkan 2 anak namanya Hofni dan Pinihas. Ini tidak bisa mendidik dengan baik. Lalu kenapa dia bisa mendidik Samuel dengan baik? Itu yang jadi pertanyaan saya, ya. Seolah-olah gagal dia terhadap anak-anaknya, tapi kok tidak gagal terhadap Samuel, ya. Karena Samuel itu punya heart of wisdom. Ini yang saya rasakan, iya. Dia itu punya hati yang penuh dengan bijaksana, si Samuel ini. Jadi setiap kali dia diomong sama sama engkong Eli, sama Imam Eli, nangkep dianya dan melakukan. Kalau anak-anaknya ini, yang 2 ini, dia setiap kali diajari sama Eli, tidak pernah mau nurut, makanya jadi orang bebal. Tapi kalau yang namanya Samuel ini punya a heart of wisdom. Dia melihat semuanya, tidak niru. Dia bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang Sofi tadi katakan ada lampu hijau, ada lampu merah. Ya, ngerti. Itu karena dia punya heart of wisdom. Dia lihat anak-anaknya Imam Eli kok begini ya. Dia nggak mau niru. Dia melihat akan apa yang terjadi dalam keluarganya Eli. Dia nggak mau niru. Tapi dia tahu persis bahwa Imam Eli adalah imam yang ditentukan oleh Tuhan menjadi salah satu hakim saat itu. Ditentukan. Dia ngerti persis. Makanya dia mau belajar. Dia punya heart of wisdom. Jadi mengakibatkan dia bisa menjadi hakim menggantikan Eli. Dan dikatakan dia disukai sama semua orang Israel. Kenapa? Karena dia punya heart of wisdom. Kalau saudara belajar tentang heart of wisdom ini dalam Amsal, saudara dan saya akan disukai oleh manusia dan terutama disukai oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Dari hari pertama dari minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji nama-Mu pada hari ini. Tapi Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami juga firman-Mu tentang bagaimana kami harus menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semua yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu dan kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Paksakan kami Tuhan untuk mau belajar. Berikan kepada kami roh pengertian untuk kami mau belajar dan mengerti apa yang dimaksudkan dengan pengertian-pengertian yang daripada-Mu untuk kami menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami terus mau berdoa Tuhan.
bagi bangsa dan negara kami. Saat ini kami menyerahkan akan pemerintahan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Berikan terus Tuhan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, supaya mereka dapat mengendalikan, dapat memimpin, dapat mengambil suatu keputusan-keputusan yang benar-benar prima Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan sampai garis akhir. Bapak, tidaklah hal yang mudah untuk menguasai daripada seluruh pulau-pulau di Indonesia, bermacam-macam suku di Indonesia. Tapi satu perkara, hanya Engkaulah yang dapat mempersatukan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus membuat penerangan-penerangan dan menyelesaikan sampai tuntas akan segala kemelut-kemelut yang ada yang saat ini dihadapi oleh pemerintahan kami. Bapak, saat ini juga kami tetap berdoa untuk cuaca. Engkau yang akan memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Kami terima memasuki akan tubuh jasmani kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat, oleh karena kami mempunyai daya tahan tubuh yang tidak diberikan oleh dunia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, keadaan cuaca apapun kami tahu Tuhan tidak akan mencelakakan dan menghancur luluhkan akan kami dan juga akan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, biarlah ada damai sejahtera, ada keamanan buat negara kami ini Tuhan. Engkau tahu keadaan perekonomian saat ini. Kami hanya minta di dalam nama-Mu, biarlah ada pengendalian yang luar biasa yang membuat negara kami tidak menjadi kolaps. Kami berdoa juga, Engkau berkati kami Tuhan. Sekalipun masa ini kemungkinan kami masih di Sungai Keret, kemungkinan kami sudah ada di Janda Sarfat. Tapi satu perkara kami tahu, cukup walaupun tidak berkelebihan, tapi Engkau akan tetap peliharakan kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami ada di dalam pemeliharaan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh hidup kami. Memasuki akan mata kami, telinga kami ya Tuhan. Dan bibir mulut kami serta hati kami. Biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Lepaskan kami Tuhan daripada seluruh kelemahan kami. Ini tangan kami, biar merupakan tangan yang diurapi, yang membuat apa yang kami kerjakan hari ini semuanya dapat menghasilkan hasil yang prima Tuhan bersama dengan Engkau. Biarlah Kau pimpin tangan kami. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan. Engkau memberkati kaki kami juga, supaya kaki kami ini Tuhan, Engkau pimpin dalam perjalanan kami Tuhan. Untuk kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Biarlah Kau beri roh kebijaksanaan dalam hidup kami, untuk kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami putuskan, apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapak, lepaskan kami daripada kebosanan, lepaskan kami daripada menggerutu, lepaskan kami daripada ketidakpuasan. Biarlah kami bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk semuanya pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.